Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam COD, cerita orang desa, tema gulma dan herba. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu jenis tumbuhan yang kerap kali kita temukan dan sangat mudah kita temukan. Dan tumbuhan yang dimaksud adalah ini dia, bandotan atau babadotan, atau dalam bahasa Inggris disebut goatweed atau whiteweed. Adalah sejenis tumbuhan herba atau terna yang umumnya dianggap sebagai gulma dalam pertanian terutama. Nama ilmiahnya adalah Ageratum conizoides yang dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Si bandotan ini atau di Jawa juga disebut dengan wedusan merupakan herba atau terna semusim dengan ukuran yang tidak terlalu besar dengan tinggi rata-rata antara 30-100 cm saja. Merupakan tumbuhan asli dari neotropis Amerika, terutama Brazil, yang sudah sejak lama, bahkan lama sekali, masuk dan berkembang pesat di luar wilayah persebaran alami mereka. Sebagai contoh saja untuk di Jawa, beberapa catatan mengatakan bahwa tumbuhan ini mulai diintroduksi atau diperkenalkan secara umum di Pulau Jawa sendiri sudah sejak tahun 1860-an. Sekitar 85 tahun sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi cukup wajar kalau kebanyakan orang Indonesia, bahkan yang termasuk orang tua zaman dulu pun menganggap bahwa tumbuhan ini adalah tumbuhan asli Indonesia, karena pada kenyataannya tumbuhan ini sudah ada di Indonesia, jauh sebelum mereka ada di Indonesia. Secara taksonomi, bandotan atau wedusan ini termasuk ke dalam ordo Asterales dari famili Asteraceae yang merupakan anggota dari genus Ageratum dengan nama spesies Ageratum conizoides. Batang dari tumbuhan ini berbentuk silindris, berwarna hijau muda sampai tua, atau terkadang berwarna merah sampai keunguan, di mana tekstur dari batangnya ini bisa dibilang cukup lunak dan hampir tidak memiliki bagian berkayu ya. Nah, ini adalah penampakan dari bagian dalam batangnya, memiliki tekstur yang hampir mirip dengan tekstur daging aloe vera, hanya saja lebih padat, berwarna hijau tua transparan, dan cukup banyak mengandung cairan. Dan jika kita coba patahkan, nah seperti ini, dia sangat rapuh dan mudah sekali patah ya. Kemudian untuk batang tuanya, nah ini adalah penampakan bagian dalam dari batang yang sudah tua, disusun oleh serat-serat kaku berwarna hijau muda pucat seperti ini. Dan jika kita coba patahkan, dia patah, tapi tidak mudah putus dan cukup alot ya. Dan hampir keseluruhan dari permukaan batangnya ini diselimuti oleh bulu-bulu yang cukup rapat dengan panjang sekitar 1-2 mm berwarna putih. Uniknya adalah ketika pohonnya itu tumbang atau rebah karena sesuatu, bulu-bulu pada bagian batang yang menyentuh tanah akan berubah menjadi akar yang akan membantu agar batangnya itu bisa tegak kembali. Kemudian untuk bagian akar, bandotan ini memiliki akar tunggang berwarna putih kecoklatan atau krem seperti ini yang tumbuh dari pangkal batangnya dan menumbuhkan cabang-cabang akar yang lebih kecil. Kemudian untuk daunnya berbentuk bulat telur dengan pangkal daun membulat dan ujung daun meruncing dan biasanya tumbuh berpasangan dan saling berhadapan. Tepi daunnya tidak rata dan seringkali tampak bergerigi tumpul, di mana permukaan daunnya ini dipenuhi oleh bulu-bulu halus seperti juga pada batangnya. Dan secara umum daunnya ini berwarna hijau, mulai dari hijau muda sampai hijau tua, polos, walaupun terkadang juga ditemukan variasi warna daun kuning dan kuning dengan bercak-bercak hijau atau perpaduan dari keduanya. Bandotan ini memiliki tipe perbungaan majemuk dengan bentuk malai rata yang biasanya tumbuh di ujung batangnya. Dari satu tangkai bunga biasanya tumbuh 3-4 kepala bunga, di mana di setiap kepala bunganya tumbuh sekitar 50-70 bunga berwarna putih sampai keunguan dan terbungkus. Kemudian untuk bagian biji dari tumbuhan ini terbilang cukup kecil, berbentuk kapsul berwarna hitam dengan panjang sekitar 0,5-1 mm saja dan terdapat semacam bulu halus berwarna putih di bagian atasnya yang membantu mempermudah persebarannya dengan bantuan angin. Kemudian untuk pemanfaatan, yang paling umum tumbuhan ini digunakan sebagai alternatif untuk menghentikan pendarahan pada luka luar, misalnya saja karena sayatan atau goresan. Caranya adalah dengan menumbuk atau melumatkan daun atau juga batangnya hingga keluar semacam cairan. Kemudian lumatan dari daun dan batang si bandotan ini diletakkan pada bagian yang mengalami pendarahan
hingga menutupi keseluruhan lukanya. Setelah itu dibalut atau dikencangkan dan biarkan hingga pendarahannya berhenti. Selain itu, dari beberapa penelitian, para ahli menyatakan bahwa tumbuhan ini juga bisa digunakan untuk mengatasi sakit tenggorokan, radang telinga, diabetes, bahkan tumor rahim. Hal ini berkaitan dengan karakter si tumbuhan ini sendiri yang bersifat antioksidasi, antiinflamasi, ansiolitik, dan antibakteri. Namun demikian, untuk penggunaan secara umum tumbuhan ini untuk pengobatan penyakit-penyakit tersebut, mungkin dibutuhkan pengembangan metode secara lebih lanjut dalam bimbingan ahli. Kemudian untuk bahan kimia aktif, si bandotan atau wedusan ini setidaknya mengandung bahan kimia seperti asam amino, organosid, kumarin, alkaloid, dan masih banyak lagi. Dan karena kandungan kumarinnya, si Ageratum conizoides ini dimungkinkan untuk menjadi bahan baku pembuatan sunblock atau tabir surya dan juga kosmetik ya. Dan untuk nama bandotan atau wedusan sendiri diberikan kepada tumbuhan ini karena tumbuhan ini ketika dia mulai layu dan membusuk, dia mengeluarkan aroma yang mirip seperti bau domba atau wedus ya. Ya, oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu. Selalu terima kasih untuk telah mengikuti video ini sampai selesai. Dan untuk saran, kritik, masukan, atau komentar apapun bisa langsung ditulis di komen di bawah. Dan akhir kata, salam sukses, salam edukasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.